Saya bukan cuma bicara sebagai pelayan, mantan pelayan gereja. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Namanya masa-masa vikariatum atau vikarium. Orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat, masa persiapan untuk menjadi wakil, dipersiapkan untuk menjadi pembicara atau pelayan atau gembala di rumah ibadah saudara kita Kristen Protestan. Nama wilayah waktunya disebut vikariatum. Di masa vikarium itu, di masa vikariat itu, di masa persiapan sebelum kita ditahbiskan atau di dalam bahasa Islamnya dibaiat, saya menerima keberkahan. Dan sekarang sudah tidak lagi, program itu tidak ada lagi. Program itu sudah tidak ada. Barusan saya cerita sama Ustaz Tony dan program itu sudah tidak ada lagi. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible di mana Bible itu ditulis. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab, ayat-ayat di dalam Bible saudara kita itu, tempat di mana itu ditulis, itu kita biasanya dikirim ke sana. Nama kotanya Haifa. Tidak jauh, hanya 1 jam perjalanan dari Tel Aviv. 1 jam 5 menit lah, 1 jam 5 menit atau 1 jam 10 menit dari Tel Aviv. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, jadi kita masuk lewat Jordan. Queen Alia, kita turun di sana lalu beberapa hari di seputaran Jordan itu, lalu kita nyebrang ke Allenby. Di Allenby ada jembatan, ada King Hussein Road situ, King Hussein Bridge. Biasanya tas dibuka-buka, lalu paspor dilihat dan diperiksa-periksa gitu oleh tentara Israel. Lalu kita masuk Tel Aviv. Biasanya kita mampir dulu di Petra, itu biasalah. Lalu kita nyebrang Sungai Yordan, lalu kita ke Tel Aviv. Dari Tel Aviv baru Haifa, melewati jalan tol yang namanya jalan tol Yitzhak Rabin. Saya belajar di sana. Dari Haifa ke Tel Aviv itu mungkin 1 jam 10 menit atau 1 jam 5 menit. Mungkin ada dari antum, saudaraku, para ustadku di sini yang sudah sampai di Aqsa. Anda tahu pasti kalau sampai di Aqsa pasti Anda diajak ke Haifa untuk lihat. Itu kota pelabuhan, kota pinggir perairan, laut Mediterranean. Itu enak kok suasananya di situ ya. Dari Yerusalem 2 jam 15 menit, 2 jam 20 menit. Jadi saya belajar bolak-balik. Dari Haifa Yerusalem, Haifa Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa di sana bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Come on, wake up, jangan tidur melulu. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Lalu setelah pentahbisan, pelayanan beberapa saat, wilayah kerja saya Jawa Barat, Bapak, Ibu. Wilayah kerja saya Jawa Barat, Sinodal Jawa Barat 2. Sinodal Jawa Barat 2. Sinodal Jawa Barat 2 itu wilayah kerja. Sinode itu artinya satu lembaga perkumpulan daripada pengurus besar, majelis jemaat. Nah, itu kumpul di situ namanya sinode. Nah, saya diutus dari Sinode Jawa Barat 2. Tujuannya apa? Baptiskan orang Sunda. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai. Saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudara-saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari Belanda saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama. Haifa yang pertama adalah saya belajar Tanak. Namanya belajar Tanak. Tanak ini Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab saudara kita yang tersayang Kristen dan Katolik.
Torah Nevi'im Ketubim. Torah adalah kitab Taurat. Ya, hukum, law, tatanan. Ya, tatanan ibadah, tatanan berkehidupan dan macam-macam. Ya, hukum, law. Lalu yang kedua Nevi'im. Nevi'im artinya kitab para nabi. Itu dibagi lagi, ada nabi besar, ada nabi kecil, ya kita belajar. Lalu yang ketiga adalah Ketubim, kitab-kitab pujian. Termasuk di dalamnya kitab Zabur yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat, yang di sana disebut Mizmar, atau bahasa Indonesianya dalam Alkitab orang Kristen sekarang Mazmur. Mizmorah itu di sini disebut Mazmur. Nah, saya belajar itu. Saya bukan cuma baca, Bapak. Saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis. Di perjalanan yang kedua saya punya misi yang sangat penting. Ada misi, bukan cuma berangkat saja, tapi ada pesan yang saya harus bawa ke sana. Pesannya adalah cari tahu tentang siapa itu Jesus Christ. Siapa itu Yesus Kristus? Apakah dia sama dengan Isa alaihissalam yang sering digembar-gemborkan oleh umat muslimin dan muslimat sebagai nabi orang Islam? Apakah sama? Apakah dua nama ini orangnya satu? Ternyata bukan cuma dua nama orangnya satu, 3 nama orangnya satu. Yang pertama adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Ini bahasa kampungnya dia. Beliau alaihi salam. Yeshua HaMashiach. Lalu Yesus Kristus dalam bahasa Yunani koine. Yesus Kristus. Yesus, atau orang bule bilang Jesus Christ. Jesus. Itu bertiga nama tapi orangnya satu. Yang ketiga adalah Isa alaihissalam. 3 nama ternyata orangnya betul satu. Dan 3 nama yang menjadi satu ini yang memberikan informasi kepada saya tentang apa? Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Sekali lagi, tidak ada cara lain di muka bumi ini. Jika engkau ingin menyatakan cintamu kepada penciptamu selain mengikuti seorang laki-laki yang bernama Etamakah Manahma Muhammad Im Memhat Memdalat Im Muhammad Im, Muhammad yang Im ini artinya segala kemuliaan bagi dia. Dan ini ada di dalam pelajaran yang saya pelajari. Ketika saya berangkat ke sana, selama perjalanan mencari ilmu saya minta maaf, jangan marah sama saya. Saya tidak pernah baca buku-buku Islam. Karena saya gengsi. Saya harus menjaga jarak terhadap keislaman. Karena saya bukan seorang Islam. Saya seorang yang naik mimbar di rumah ibadah Kristen Protestan. Saya nggak mau terkontaminasi. Saya tidak mau terpengaruh dengan buku-buku bacaan Islam. Nggak mau. Saya tidak mau membuat dialog atau ngobrol dengan orang Islam. Tidak mau. Nanti saya terganggu. Ya. Jadi saya jaga. Semua pengetahuan saya tentang Rasulullah Muhammad SAW saya dapat dari Bible. Sekali lagi, segala sesuatu yang menggoyang hati saya sehingga saya bergerak mengambil keputusan. Bapak Ibu jemaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, susah jadi orang Islam. Serius. Ya. Kalau ngomongin duit susah. Ya. Jangankan seperti dulu main piano dalam gereja. Sendal di depan aja hilang.